Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ila ruhi musannif muallif kitab Matan Sulamu Taufik Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Hadrami As-Safi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamu Taufik setiap hari Senin 2 mingguan di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro Kepomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid
diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin sekalian, melanjutkan tentang bab masih membahas tentang maksiatnya badan. Halaman 56 baris yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil badani, lan setengah saking piro-piro maksiatnya badan. Minha diantaranya wattawali, lan ngurusi, lan ngayomi, lan membina, ala yatimin ing atase bocah yatim, au masjidin utawa ngurusi masjid, au liqada'in utawa ngentokno hukum agama, au nahwi utawa sejenisnya. Dzalika mengkono kabeh ma'a ilmihi serta ngertine wong bil ajazi kelawan apes, anil qadai saking nekani sapa wong, bitilkal wadhifah kelawan mengkono tugas. Para hadirin rahimakumullah, ini membahas tentang at-tawali, mengurusi, mengayomi, membimbing, membina terhadap anak-anak yatim, mengurusi tentang masjid atau tentang hukum-hukum agama atau sejenisnya, maka itu seyoknyanya ditangani oleh orang-orang yang faham dan tahu. Apabila tidak ditangani oleh orang-orang yang tahu, maka itu sama dengan maksiat, sama dengan maksiat. Jadi kita coba mengkonsep napa niku at-tawalli. At-tawalli ini jangan diartikan dengan konsep Syiah. Kalau mengartikan konsep at-tawalli dengan konsep Syiah, itu artinya adalah loyalitas kepada para imam-imam Syiah. Ini enggak terkait dengan Syiah. At-tawali ini artinya adalah sebagai penolong, sebagai pengayom, sebagai pengurus, sebagai pembina, sebagai pembimbing. Atau tawallahu, menjadikan seseorang sebagai pengurus, sebagai pembimbing dan sebagainya. Di situ konsep tawallahu terkait dengan kemampuan untuk mengurusi, terkait dengan kemampuan untuk loyalitas, terkait kemampuan dengan tanggung jawab. Tetapi para ulama niku mengatakan konsep at-tawali itu bermakna mubalaghah. Artinya tidak hanya bermakna loyalitas, tidak hanya bermakna mengurusi. Di dalamnya termasuk adalah ada kejujuran, ada kesungguhan, ada transparansi, ada pengorbanan, ada keikhlasan, ada ketulusan. Dzalika ma'a ilmihi, maka itu semua seharusnya diurusi oleh orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti dan tahu. Nah, konsep at-tawali kalau dikaitkan dengan kitab-kitab kamus atau kitab-kitab mu'jam, at-tawali ini menurut kitab Lisanul Arab karangannya Imam Ibnul Manzur Al-Ansari Al-Afriki rahimahullah, sing wafat tahun 1312 Masehi. Beliau mengatakan bahwa at-tawali itu sama dengan dasar al-wali atau waliyun, penolong. Kemudian
singkat kata menjadi waliya yali, kata beliau, artinya menjalankan, mengawasi, menolong, mengurusi dan lain sebagainya. Itulah yang dalam kitab Al-Ifradat karangannya Imam Ar-Raghib Al-Isfahani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1108 Masehi di Isfahan. Inilah konsep yang dinamakan at-tawalli, ngurusi, ngayomi, membimbing dengan syarat-syaratnya. Kemudian at-tawalli ini dikonsep oleh Imam Ibnu Athir Al-Jazari As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1233 Masehi di Mosul, Irak. At-tawalli ini bisa dikerjakan oleh orang yang punya 3 kemampuan. Siji, memiliki pengetahuan, tahu apa yang dikerjakan, faham apa yang dilakukan. Yang kedua, bisa mengatur dengan berbagai ragam ya yang di dalamnya. Yang ketiga, kemampuan untuk bertindak, melakukan action. Nah, okay? Action. Jadi 3 inilah menurut Imam Ibnul Athir. Siji, memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Yang kedua, mampu mengatur. Yang ketiga, mampu bertindak by action, dengan aksi. Gak ngomong tok ngoten. Omdo napa? Omong doang. Lek omdo, Pak, niki bukan konsep at-tawalli, at-wala. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi mengurus, termasuk di kitab ini dikatakan mengurusi anak yatim, termasuk mengurusi masjid, termasuk menghukumi agama, ma'a bi ilmihi, serta dengan pengetahuan dan faham yang dilakukan. Nyuwun sewu, Nahdlatul Ulama niku mengatakan orang-orang yang mengurusi publik, mengurusi lembaga, mengurusi organisasi, mengurusi kegiatan umat, mengurusi pendidikan dan sebagainya, kata Nahdlatul Ulama, minimal dengan 4 syarat. Lek panjenengan gak di 4 syarat niki, jangan coba-coba meminta jabatan. Jangan coba-coba meminta jabatan. Nopo syaratnya? Siji, aliman, kemampuan mengetahui yang akan diurusi. Oleh agama ya agama, sosial dan sebagainya. Yang kedua, zahidan. Zahidan ini mampu menyingkirkan ego, kepentingan sendiri. Niku zahidan. Mampu dengan proporsional menyikapi kepentingan pribadi dan organisasi. Yang kedua, zahidan juga maknanya luwes. Luwes ini punya pemahaman mana yang lebih penting untuk didahulukan, punya tanggung jawab, berani menanggung juga berani menjawab. Banyak orang yang berani menanggung tapi tidak berani jawab. Ada yang ketiga, gak berani nanggung, gak berani jawab. Akhirnya ngopo? Menyalahkan pihak lain, mencari kambing hitam. Soalnya gak mampu, Pak. Jadi tidak boleh kemudian tidak mampu ngurusi, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan dan sebagainya. Maka
jika ditanya menyalahkan orang lain. Apa kata saya paling ngerti, saya paling berkuasa, saya paling berjasa, saya paling tahu dan sebagainya. Nyun sewu Pak, jabatan apapun yang kita emban itu adalah hakikatnya ujian, bukan nikmat. Ujian Pak, bukan nikmat. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sing wafat tahun 634 Masehi di Masjid Nabawi, ketika beliau dipilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah, maka pertama yang muncul dari lisan beliau adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, beliau Pak, sekelas Abu Bakar As-Siddiq ketika dipilih menjadi khalifah, kalimat pertama yang muncul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan, aku bukan yang terbaik dari kalian, aku bukan yang terbaik dari kalian. Intinya begini, dawuh sambutannya Pak, jikalau saya baik, saya benar, maka dukunglah. Jikalau saya salah atau menyimpang, maka luruskanlah, ingatkanlah. Ini sambutan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat, maka ada pesan wasiat dari Sayyidina Abu Bakar, yang meneruskan saya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang wafat tahun 644 Masehi di Nabawi dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin. Boleh Pak nunjuk, boleh. Ini juga demokrasi dalam Islam. Demokrasi. Napa sing dikatakan Umar bin Khattab ketika ditunjuk menjadi khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, saya adalah sama dengan kalian. Saya adalah bagian dari kalian. Saya segan menolak, sebab itu pesan dari senior saya, orang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini keras, saya ini ngamuan, saya ini disiplin, jujur Pak. Aku ini ngamuan, aku ini keras, aku ini ngene, ya. Maka bantulah saya untuk melunakkan itu. Tapi kalau saya yang benar, maka pedang ini akan meluruskan. Gak medeni wong. Niki Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya para hadirin rahimakumullah, at-tawali, kepemimpinan, kepengasuhan, kepengurusan itu tidak perlu diperebutkan oleh banyak orang. Tidak perlu. Andaikan dipilih, andaikan ditunjuk, itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Itu juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, munadziman. Munadziman ini adalah artinya mampu menata organisasi, mampu menata manajemen. Munadzim, mengatur. Mau belajar tentang tata kelola manajemen, mau belajar tentang manajemen, tata kelola organisasi, tata kelola waktu, tata kelola fungsi dan SDM-nya, terus mau belajar. Ini seorang pemimpin. Tapi kalau orang yang sok tahu, aku wis ngerti, aku wis paham, nggak usah diurui, aku kok dan sebagainya, maka dia bukan pemimpin tapi penguasa. Beda. Lihat penguasa ini main. Pemimpin
merangkul semua. Nggih. Nah, yang keempat cirinya adalah muharrikan. Muharrik mampu menggerakkan semua potensi, menggerakkan SDM, menggerakkan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan bersama-sama. Bukan one man show, digawe-gawe dhewe, setempel dhewe, dihadiri dhewe, dibayari dhewe, notae gak ono. Ini one man show. Maka ketika one man show di dalam konsep at-tawalli fikih, ya, maka ini adalah kesombongan, keangkuhan sebagai seorang pemimpin. Duh, diatur dalam fikih ngeten niki. Diatur dalam fikih. Tidak akan pernah amanah, dan orang yang one man show artinya tidak melibatkan lainnya, wis aku ijen, itu tidak amanah, kurang tanggung jawab, bergerak ijen, akhirnya nggak transparan, tidak transparan. Kalau terbukti terbuka kedustaannya, maka orang lain disalahkan. Nah, orang yang at-tawalli, Pak, itu harus punya kemampuan. Misalnya nggih, komunikasi, kemampuan problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah bersama-sama. Bukan kemudian ijenan mutusi dhewe. Itu bukan kemampuan, itu keangkuhan. Ya, kemudian napa lagi? Punya kemampuan berkorban. Tidak kemudian mengorbankan hak orang lain, mengorbankan kelembagaannya untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Akhirnya juga ada kemampuan manajemen, punya kemampuan empati. Empati ini adalah peduli terhadap organisasinya, peduli terhadap lembaganya, peduli terhadap keuangannya, peduli terhadap tanggung jawabnya, publikasi dan sebagainya kepada orang lain dan sebagainya. Sehingga muncul sikap ikhlas dan tulus. Sulit, Pak, mencari pemimpin yang ikhlas dan tulus. Ikhlas dalam arti nopo? Ikhlas dalam arti memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tulus artinya tidak mengharap imbalan dari manusia, tidak mengharap pujian dari manusia, tidak mengharap hormat dari manusia, tidak mengharap diwongkan dan sebagainya. Itu harus ikhlas dan tulus. Ini gandengan, Pak. Tulus dan ikhlas. Lek tulus gak peduli penilaian orang lain, pujian orang lain. Lek ikhlas dipersembahkan terbaik untuk Allah. Ini dua konsep yang harus bergandengan. Makanya jiwa leadership, jiwa at-tawalli itu kemampuan mengurusi, membimbing, kerjasama dengan tim untuk mencapai tujuan. Tapi faktanya biasanya ada 3 tipe orang tentang mampu tidaknya mengurusi sesuatu. Siji, yakin punya kemampuan. Kalau yakin punya kemampuan dan mampu dipercaya, dan orang lain itu tidak mampu, maka harus berani tampil. Yang kedua, orang lain melihat seseorang punya kemampuan, punya kelebihan, punya kapasitas,
maka itu juga bagian dari kemampuan. Terbukti Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi enggak minta jabatan, malah ditawari jabatan. Yang ketiga, tidak punya kemampuan, wis ambisi menjadi penguasa, menjadi pengurus, menjadi pemimpin, maka kata ulama sebagian mengatakan jika tipe seperti ini maka organisasinya akan rusak. Inilah yang dimaksud dalam kitab ini maksiat. Tuh, hati-hati Pak. Kalau tidak punya kemampuan, hanya berlandaskan ambisius menjadi pengurus saja dan tidak mampu melakukan tanggung jawabnya, maka itu bagian min ma'asil badani, sebagian dari maksiatnya badan dan berdosa. Coba diraba berapa dosa kita setiap hari sebagai pemimpin. Itu maksiat Pak. Jangan dikira enggak maksiat, nyun sewu. Tidak transparan di dalam at-tawali kepemimpinan, maka itu berdosa. Tidak informasi publik, maka juga berdosa. Tidak mampu ngurusi tapi merasa mampu ngurusi, tapi faktanya tidak pernah ada perkembangan, tidak pernah ada kemajuan, bahkan semua dirahasiakan. Kegagalan itu dengan dipoles menjadi kesuksesan, itu dusta. Dan itu dalam kitab ini termasuk orang-orang bil ajazi bitilkal wadhifah, maka dia orang-orang yang apes, yang gagal dalam tugas-tugasnya, dan ini adalah maksiat berdosa besar. Naudzubillah. Para hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus sadar diri, harus tahu diri. Ya, tidak harus seseorang di depan, Pak. Kadang-kadang seseorang itu bagusnya di tengah. Kadang-kadang bagusnya di belakang. Di depan, di tengah, di belakang, posisi apapun tetap dia memberikan fungsi dan manfaat terbaik untuk organisasinya. Nyuwun sewu nggih, banyak yang tidak punya kemampuan dan ambisi menjadi ketua, menjadi kepala, menjadi pemimpin, hasilnya malah rusak. Maka ini sekali lagi adalah berdosa. Kok bisa? Dampaknya pasti menyalahkan orang lain. Dampaknya pasti mencari kambing hitam. Dampaknya pasti banyak dusta di dalamnya, baik pelaporannya dan sebagainya. Ini yang dimaksud bermaksiat kepada Allah. Lah, biar tidak menambah kemaksiatan sosial di tengah masyarakat, maka pilihlah orang-orang yang bertanggung jawab, pilihlah orang-orang yang mampu mengurusi dan mau mengurusi agar menjadi maju dan manfaat. Yuk kita lihat dengan kesungguhannya, kita lihat dengan pengorbanannya, kita lihat dengan ketulusannya, kita lihat dengan istiqomahnya berjuang di setiap masa. Itulah orang-orang terbaik jikalau sampean mencari seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Para hadirin rahimakumullah, hukum meminta jabatan bagaimana hukumnya? Nyun sewu Pak, ada yang minta untuk menjadi pemimpin, ada yang merasa mampu untuk menjadi pemimpin, ada yang tidak mampu tapi tidak bisa memimpin. Ya, bahkan nyun sewu tidak mampu memimpin
Tidak ada perubahan menginginkan orang lain untuk membantunya. Bahkan ada juga yang tidak mau turun dari jabatannya, padahal jelas-jelas tidak menambah perubahan, tidak menambah kemajuan, tidak menambah manfaat dan perannya, bahkan menambah konflik di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan nyuwun sewu Pak, ada juga orang yang menjabat tapi mengandalkan orang lain, tidak mampu sama sekali. Golek si A njuk tolong, golek si B njuk tolong, ketikno tolong hadir, totikno tolong, sukses di depan banyak orang. Saya wakeh itu Pak. Allah ya karim. Para hadirin rahimakumullah. Jadi orang tidak mampu, nyun sewu, sadar diri, jangan meminta jabatan, jangan ambisius menjadi pejabat. Ini pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang sahabat yang menemui Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah amirna, wahai Rasul, angkatlah kami menjadi pengurus, menjadi pejabat. Amirna. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Faqala inna nuwalli hadha man sa'aluhu wala man harasa alaih. Nabi mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah mengangkat orang yang meminta jabatan, dan juga tidak ada orang yang berambisi terhadap jabatan. Niki pesan Kanjeng Nabi. Sebab ngeten Pak, kalau ada orang yang tidak ambisi tetapi diminta untuk menjabat sesuatu dan mau, maka kata Kanjeng Nabi, orang-orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mampu menjabat sampai akhir masanya. Wa man talabal sultah bihadza tariqati falan yusa'idahullah. Sapane wong sing mencari kekuasaan, mencari jabatan, mencari kepengurusan dengan begitu ambisinya, maka ia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Kanjeng Nabi dawuh, Pak, hadis sahih Bukhari Muslim, kepada sahabatnya, sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, sing wafat tahun 670 Masehi di Basrah, Irak. Ya Abdurrahman bin Samrah, wahai sahabat Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan sekali-kali meminta jabatan. Wa in u'titaha an mas'alatin wakilta ilaiha, jika meminta jabatan maka akan menerima tanggung jawab yang sangat besar, sangat berat. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, dan orang yang diberi jabatan tetapi tidak memintanya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu melakukan jabatan dan urusan-urusan tersebut. Yakin para hadirin, carilah orang-orang yang mampu ngurusi tengah masyarakat, yang jujur, yang berani bawa korban, yang ikhlas, yang tulus, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi juga dawuh, Pak. Wong orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang menjabat, hati-hati. Sebab jabatan adalah kehinaan dan penyesalan. Kata Kanjeng Nabi, kecuali orang-orang yang mengambil hak dan benar serta melaksanakan dengan benar. Makanya dikatakan
lek gak iso rumangsa iso ngurusi suatu malah gak karu-karuan, maka itu adalah min ma'asil badani, sebagian dari maksiatnya badan. Para hadirin rahimakumullah, ketika jabatan atau ngurusi orang, ngurusi lembaga masyarakat, ngurusi masjid, mushola, kelembagaan, anak yatim dan sebagainya, bahkan urusan liqadhain, tanya jawab agama, kalau bukan ahlinya, kata Kanjeng Nabi, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Loh, niki Pak, nggih. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat Sahih Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Nabi dawuh, fa idza duyi'atil amanah, apabila amanah sudah hilang, fa idza duyi'atil amanah, ketika amanah sudah hilang, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian sahabat bertanya, qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana kok bisa rusak ya Rasulullah? Qala, Nabi dawuh, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ketika sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kita enggak berharap lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga lainnya di masyarakat itu jangan kita memilih yang tidak mampu, Pak. Andai kan ada yang mampu, kita angkat kemampuannya untuk ngurusi ummah. Ini yang perlu diperhatikan kita semua. Kadangkala kita memilih seorang itu bukan faktor kemampuan, tetapi faktor benci dan tidak benci, faktor kelompok dan tidak kelompok, faktor wilayah dan tidak wilayah dan sebagainya. Maka jika itu yang kita perhatikan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ini para hadirin rahimakumullah, nggih. Asik dangu dah. Ya. Ada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini enggak ada murid namanya Imam Ibnul Hakam rahimahullah, sing wafat tahun 877 Masehi. Sogeh Pak, juragan kurma ngei Imam Syafi'i, membantu Imam Syafi'i dan sebagainya. Tetapi ketika Imam Syafi'i wafat, menjelang wafat, semua murid dikumpulkan. Yang berharap ambisi menjadi pengganti beliau adalah Imam Ibnul Hakam rahimahullah. Tetapi Imam Syafi'i dawuh, sing ganteni aku adalah Imam Al-Muzanni rahimahullah. Apa kemudian Imam Hakam niki marah? Tidak. Ibnul Hakam tidak marah, Pak. Bahkan beliau menjadi ulama hadis, ulama fikih besar pada zamannya. Bahkan beliau ketika ngaji kepada santri-santrinya gratis malah sangoni, tidak sakit hati. Mari kita teladani ini, Pak. Lek sampean gak kepilih, gak melok ngurusi, ojo loro ati. Ayo ngikut teladan ulama salafus soleh. Berperan di yang lainnya, di tengah juga bisa, di belakang juga bisa dan sebagainya. Yang penting adalah manfaat, tulus dan ikhlas. Itu yang harus diperhatikan. Para hadirin rahimakumullah, lanjut nggih. Tentang watawali ala yatim, mengurusi anak yatim niku hukumnya fardu kifayah. Di sebuah daerah jika ada yang sudah ngurusi anak yatim, maka semua tidak berdosa. Tetapi jika satu desa, satu wilayah tidak ada satupun yang ngurusi anak yatim,
maka berdosa semuanya. Maka ngurusi yatim adalah hukum fardu kifayah. Sekarang ngeten, sinten sing dianggap anak yatim, Pak? Sing dianggap anak yatim niku adalah huwal mufradu anil abi. Dia tidak punya bapak. Kemudian para ulama mengatakan al yatim huwallazi la abalahu wa laisa li balighin fi haq. Yatim itu adalah anak yang tidak punya bapak, tetapi ketika balik maka wa laisa li balighin fihi haq, dia tidak disebut anak yatim. Ada juga pendapat dari mazhab Hanafi, faidah talama yakhruju minal yatmi, ketika dia bermimpi basah dan balik maka yakhruju minal yatim, dia keluar dari kelompok anak yatim. Ya, makanya ini menjawab kenapa santunan di Indro kok maksimal 15 tahun, kok gak sampai 20 tahun. Sebab kita nganut fikih Nabi dawuh la yutma ba'da ihtilam, gak diarani anak yatim kalau sudah balik. Ya, niki. Jadi batasannya adalah kalau dia bermimpi usia 12 maka yatim, tetapi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan lek ono arek lanang, arek wedok gak ngimpi belas, nggih, maka batasannya adalah 15 tahun. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hanafi batasannya 17 tahun. Nggih. Nah, oleh karena itu ya dikatakan al yatimu shaghirun la yublagh bisinni auhtilamun, anak yatim adalah anak kecil yang belum balik. Ya belum balik, maka batasannya adalah maksimal usia 15 tahun. Kalau santunan di atas 15 tahun boleh. Kata ulama mengatakan bukan santunan anak yatim, tetapi santunan anak yang tidak mampu. Beda. Nggih, ana fikine, ana aturane, ana batasane. Nggih. Demikian, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad